Di mana tempat warung itu tadi berdiri, Dimas ini melihat ada 3 sosok pocong yang berdiri di sana. Nah, pocong itu ternyata juga nggak cuma diem aja. Pocong itu berdiri sambil membungkuk-bungkukkan badannya. Jadi pocong itu tuh berdiri sambil kayak gini. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Nova Mustika Sari. Di video kali ini, aku mengajakkan kalian untuk mendengarkan sebuah cerita horor yang pernah dialami oleh 2 sahabat yang pernah mampir bahkan makan di warung gaib. Seperti apa cerita selengkapnya? Simak videonya sampai habis ya. Jadi, cerita ini dialami oleh Hasan dan Dimas yang terjadi pada malam Idul Fitri di tahun 2015. Nah, seperti anak rantau pada umumnya, Hasan ini sudah kembali ke kampung beberapa hari sebelum Idul Fitri. Jadi, setelah lulus SMK, Hasan ini lebih memilih untuk bekerja di kota lain, sedangkan Dimas memilih untuk tetap bekerja di kota yang sama. Nah, malam itu, Hasan ini mengajak Dimas untuk berkeliling kota untuk melihat takbiran dan juga untuk sekedar melihat perubahan-perubahan yang telah terjadi di kota mereka. Biasa kan ketika kita pergi dari kampung dan pas kita balik, tahu-tahu udah banyak banget perubahan. Seperti yang tadinya lahan kosong sekarang udah berdiri rumah, tadinya ada rumah sekarang udah roboh mungkin dan lain sebagainya. Dan hal itu juga yang dirasakan oleh Hasan malam itu. Dia kaget melihat banyak perubahan yang sudah terjadi di kampungnya. Nah, udah kan tuh mereka berkeliling naik motor sambil ngeliatin anak-anak yang lagi takbir keliling. Di situ mereka berdua itu kayak seneng banget. Mereka juga sedikit bernostalgia mengingat masa kecil mereka yang juga semangat banget buat ikut takbir keliling. Nah, setelah beberapa lama berkeliling, mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah alun-alun kota. Di sana mereka juga masih banyak melihat anak-anak yang mengikuti takbir keliling. Di alun-alun kota itu, mereka juga bertemu dengan beberapa teman lama mereka. Mereka pun asing ngobrol dan juga saling berbagi cerita. Dan gak kerasa, waktu udah menunjukkan hampir setengah 1 malam. Saking asiknya ngobrol gitu kan, ketemu sama teman-teman lama, gak kerasa udah hampir jam setengah 1 malam. Nah, akhirnya Dimas ini mengajak Hasan untuk pulang. Takutnya nanti mereka malah kesiangan dan gak bisa bangun sholat id. Coba kalian komen di bawah deh, siapa yang pas malam takbirannya udah semangat banget, pas paginya malah kesiangan. Coba siapa? Ada nggak nih di sini? Nah, karena juga sudah merasa ngantuk, Hasan pun mengiyakan ajakan Dimas. Mereka pun segera berpamitan kepada teman-teman mereka dan bergegas pulang. Namun, di tengah jalan, Hasan ini bilang ke Dimas kalau dia lapar. Dia bilang kayak gini, "Dim, gue lapar nih, cari makan sekalian deh mumpung masih di luar." Nah, sebenarnya Dimas ini juga sedikit merasa lapar. Akhirnya, dia pun mengiyakan ajakan Hasan. Nah, pas malam takbiran itu kan pasti rame banget. Jadi, beberapa tempat makan juga sudah banyak yang habis. Mereka beberapa kali tuh berhenti ke warung nasi goreng. Dan pas mereka berhenti, penjualnya bilang kalau nasinya udah habis. Nah, karena udah beberapa kali nih mampir ke warung, tapi semuanya habis, mereka pun memutuskan untuk langsung pulang aja. Pas mereka mau pulang ini, ada beberapa halangan yang harus mereka lalui. Nah, ketika mereka ini udah mau pulang, mereka kan berusaha untuk mencari jalan tikus. Tapi di beberapa jalan yang mereka lewati, jalannya itu udah ditutup. Karena besok harinya, jalanan itu akan digunakan untuk sholat id. Jadi udah dipatok-patok dan juga udah dikasih garis gitu. Jadi jalanan tersebut sudah tidak bisa dilalui. Mereka pun beberapa kali tuh putar balik cari jalan lain. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melewati jalan di ujung desa. Jadi di ujung kampung mereka itu ada sebuah jalan yang memisahkan antara perkampungan dan juga persawahan dan kebun. Jadi mereka berpikir kalau lewat sana pasti jalanannya lancar. Nah, sebenarnya jarak mereka saat itu untuk sampai ke desa mereka itu udah deket banget. Paling cuma sekitar 15 menit lagi. Nah, pas mereka lewati jalan itu, tiba-tiba mereka melihat sebuah gubuk kayak warung gitu yang masih buka. Nah, ngeliat ada gubuk yang masih buka, Hasan tuh semangat banget dan meminta Dimas untuk menepikan motor dulu. Mungkin si Hasan ini emang udah lapar banget. Nah, sebenarnya saat itu Dimas ini udah merasa ada yang aneh. Jalanan itu kan udah deket banget sama kampung mereka. Jadi Dimas ini pasti tahu seluk-beluk dari tempat ini. Tapi dia belum pernah melihat ada gubuk di sepanjang jalan ini. Di situ dia agak bingung dan sedikit ragu juga untuk berhenti. Tapi karena Hasan ini tetap maksa untuk berhenti, ya udah, akhirnya Dimas pun menghentikan motornya di depan gubuk itu. Di depan gubuk itu, mereka melihat ada 1 motor bebek dan juga 2 sepeda ontel. Warung itu pun terlihat sedikit remang-remang. Tapi tanpa pikir panjang, Hasan ini langsung aja masuk ke warung itu. Nah, ketika mereka sudah memasuki warung itu, mereka melihat ada 3 laki-laki. 1 bapak-bapak penjual dan 2 lagi sepertinya
juga pembeli. Mereka bertiga ini terlihat sangat akrab dan bercengkrama dengan bahasa Jawa halus. Bapak-bapak ini juga memakai baju yang sama, baju atasan hitam dan juga celana kulot hitam. Nah, di situ mereka juga belum menaruh curiga apapun. Sang penjaga warung pun juga sangat ramah dengan mereka. Pas mereka sudah masuk dan mulai duduk, bapak itu mulai menanyakan mau makan apa dan mau minum apa. Nah, karena sejak awal Dimas ini merasa ada yang aneh dengan warung ini, Dimas ini tidak memesan apapun. Namun, beda halnya dengan Hasan. Baru duduk, Hasan ini sudah mulai makan. Dia membuka satu nasi kucing, mengambil beberapa gorengan, dan juga sate keong. Melihat temannya yang lahap ini, Dimas pun hanya bisa melihatnya saja. Nah, tak lama kemudian, sang penjaga warung pun bertanya, "Ajeng ngunjuk nopo mas?" Yang artinya, "Mau minum apa mas?" Hasan pun langsung menjawab, "Wedang jahe mawon pak." Artinya, "Wedang jahe saja pak." Hasan pun bertanya lagi, "Dim, kamu nggak mau makan apa-apa? Makan aja kali, nanti aku yang traktir." Tapi Dimas ini menjawab, "Ah enggak San, kamu aja yang makan, aku masih kenyang kok." Padahal dalam hati, Dimas ini sebenarnya juga lapar. Tapi karena keanehan yang dia rasakan, dia pun memutuskan untuk nggak makan apapun. Nah, tadi kan pas mereka masuk, bapak-bapak ini sedang ngobrol asik gitu kan. Tapi pas si penjaga warung ini sedang melayani pesanan Hasan, dua bapak-bapak tadi itu tiba-tiba terdiam. Mereka hanya duduk diam tanpa ekspresi. Nah, kenapa Dimas ini bisa tahu? Karena sejak memasuki warung itu, Dimas merasa benar-benar nggak tenang. Matanya terus melihat ke sekeliling warung. Dia memperhatikan setiap jengkal dari tempat itu. Nah, pas dia nggak sengaja melihat salah satu mata dari bapak-bapak itu, Dimas ini melihat mata bapak itu nggak ada putih-putihnya. Jadi, matanya itu tuh hitam legam. Dimas ini mikir waktu itu mungkin dia halu karena udah ngantuk aja. Dia pun mengalihkan pandangannya. Nah, tadi kan si Hasan ini pesen wedang jahe. Namun, pas si bapak penjual ini membakar jahe, bukan bau jahe bakar yang mereka cium. Mereka malah mencium bau yang sangat anyir. Kalian tahu kan, kalau kita pesen minuman jahe di angkringan itu kan biasanya dibakar dulu, baru digeprek gitu kan. Nah, pas dibakar itu mereka tuh nggak mencium aroma jahe bakar. Yang mereka cium malah bau darah. Nah, di situ mereka berdua ini mulai menyadari sesuatu. Dan mereka berdua ini mulai lihat-lihatan. Kayak gitu. Dan gak lama kemudian, sang bapak penjual ini mengulurkan sebuah gelas kepada Hasan. Tapi, pas Hasan dan juga Dimas ini melihat ke gelas itu, bukan wedang jahe yang mereka lihat. Mereka malah melihat di dalam gelas itu ada cairan berwarna merah pekat dengan bau yang sangat anyir bercampur busuk. Dan saat mereka berdua ini melihat isi gelas yang diberikan oleh bapak itu, mereka pun terkejut. Karena di gelas itu bukan minuman jahe yang mereka lihat. Tapi mereka malah melihat di dalam gelas itu berisi sebuah cairan berwarna merah pekat dan memiliki bau yang sangat amis dan anyir. Menyadari keanehan tersebut, Dimas ini pun langsung menarik tangan Hasan. "Ayo cepetan." Dengan panik, Dimas ini menarik tangan Hasan yang seolah mematung. Gak pakai babi bu gitu kan. Dimas langsung narik tangan Hasan dan mengajaknya buru-buru keluar dari warung itu. Namun, sebelum meninggalkan warung itu, Hasan ini sempat meninggalkan uang Rp20.000 di atas meja. Nah, setelah dia ngelemparin itu uang, mereka berdua ini pun langsung lari keluar dari warung. Nah, pas udah keluar dari warung, Dimas ini kan buru-buru kan nyalain motornya biar cepet pergi. Cepet cabut aja dari warung ini gitu kan. Tapi, namanya juga orang panik. Pas Dimas ini mau masukin kuncinya itu kayak susah banget nggak masuk-masuk gitu. Ya Allah, ini tuh kenapa nggak masuk-masuk gitu kan. Udah panik banget tuh dia di sana. Nah, setelah beberapa lama, kuncinya akhirnya bisa masuk. Tas, langsung deh tuh Dimas tancap gas. Nggak peduli itu ada lobang, ada apa, ada genangan air lah. Dia nggak peduli, pokoknya dia mau cepet-cepet menjauh dari tempat itu gitu. Nah, pas Dimas ini udah jalan, dia ini sempat melihat warung itu dari spion. Dan kalian tahu apa yang Dimas lihat? Warung yang tadi ada di pinggir jalan itu sudah tidak ada. Bahkan sepeda motor dan juga dua sepeda ontel yang tadi juga sudah tidak ada sama sekali. Di titik di mana tempat warung itu tadi berdiri, Dimas ini melihat ada 3 sosok pocong yang berdiri di sana. Nah, pocong itu ternyata juga nggak cuma diem aja. Pocong itu berdiri sambil membungkuk-bungkukkan badannya. Jadi pocong itu tuh berdiri sambil kayak gini. Dan Dimas ini juga melihat semakin lama gerakan pocong itu juga semakin cepat. Jadi yang awalnya tadi cuman biasa kayak gini, lama-lama tuh cepet kayak gini.
udah makin panik, udah makin nggak karuan banget, nggak tahu apa yang dirasain Dimas waktu itu. Dia makin kenceng aja tuh ngegas motornya. Nah, jarak warung ke kampung mereka itu sebenarnya kan nggak jauh, paling tinggal beberapa menit aja. Tapi sebelum mereka ini sampai ke desa mereka, di tengah jalan, Hasan ini tiba-tiba muntah-muntah. Karena Dimas ini merasa sudah cukup jauh dari warung yang tadi, Dimas pun menghentikan motornya agar Dimas ini bisa muntah. Nah, pas Hasan muntah-muntah ini, muntahan Hasan ini juga aneh. Di dalam muntahannya itu ada daun-daun kering, belatung, dan juga bulu-bulu ayam. Padahal tadi mereka itu makan makanan yang normal, seperti yang ada di warung angkringan. Tapi sebenarnya, sebelum mereka meninggalkan warung itu tadi, mereka ini menyadari bahwa makanan yang tadi disajikan di atas meja itu telah berubah. Yang tadinya ada bungkusan nasi kucing, ada gorengan, ada aneka tusukan, tiba-tiba berubah. Semua makanan yang tadi terlihat enak, berubah menjadi makanan-makanan yang sangat menjijikan. Di atas meja itu, kalian tahu apa? Mereka melihat makanan yang ada di atas meja itu, ada bangkai tikus, belatung, daun-daun kering, bangkai ayam utuh, kepala kelelawar, dan juga hal-hal menyeramkan lainnya. Jadi, seolah-olah Hasan ini memuntahkan apapun yang telah dia makan tadi. Aduh, di situ Dimas udah benar-benar bingung banget, takut banget sama kejadian yang udah dia lalui tadi. Ditambah, temennya ini malah muntah-muntah di jalan. Dan muntahannya juga aneh banget kan? Jadi, Dimas ini hanya berusaha untuk menenangkan Hasan sambil menepuk-nepuk tengkuknya agar Hasan ini bisa mengeluarkan semua makanannya. Nah, pas Hasan ini dirasa udah berhenti nih muntahnya, Dimas ini langsung memapah Hasan untuk naik ke motor. Dan dengan hati-hati, Dimas mengendarai motornya dan segera menuju ke desa mereka. Di titik ini, mereka ini berpikir mungkin udah aman. Tapi ternyata masih ada keanehan yang akan terjadi dan membuat mereka semakin shock. Apa itu? Ketika mereka memutuskan pulang kan udah sekitar jam setengah 1 malam. Nah, mereka ini kan sempat keliling-keliling dulu kan mau cari makan tapi nggak dapet. Dan pas mereka ini sudah mau pulang, mereka ini menemukan sebuah warung. Dan waktu mereka keliling-keliling itu, hingga menemukan warung itu paling juga cuma setengah jaman aja. Jadi bisa disimpulkan, mereka ini mampir ke warung tersebut sekitar jam 1 malam. Dan mereka itu mampir juga nggak lama, nggak nyampe 10 menit. Dan jarak warung itu sampai ke desa mereka itu juga nggak jauh. Paling nggak nyampe 10 menit. Tapi kalian tahu, pas mereka ini nyampe ke desa, mereka ini sudah mendengar suara-suara ngaji yang ada di masjid. Yang artinya, waktu itu sudah mau memasuki sholat subuh. Dan dengan kebingungan, Dimas pun mengeluarkan HP-nya dan melihat. Di situ dia nge-freeze sebentar. Dia pun ngomong ke Hasan, sekarang udah mau jam 4 pagi. Padahal waktu kita sampai ke warung itu masih sekitar jam 1 pagi. Dan jarak warung itu ke desa kita ini nggak nyampe 10 menit. Tapi kenapa pas kita nyampe ke desa ini sudah mau subuh? Wah, itu udah nggak karuan lagi tuh. Udah bingung, takut, dengkul juga udah lemes banget. Pokoknya nggak karuan banget apa yang mereka rasain malam itu. Karena masih bingung, masih shock banget gitu ya sama kejadian yang baru aja mereka alami. Mereka pun memutuskan untuk ya udah deh, kita pulang aja. Kita bahas masalah ini lain waktu. Dimas langsung nganterin Hasan pulang ke rumahnya. Nah, akhirnya malam itu mereka nggak tidur sama sekali. Tapi alhamdulillah paginya mereka bisa melakukan sholat id bersama orang lainnya. Tapi setelah pulang sholat id itu, ternyata Hasan ini mengalami sakit parah. Dia mengalami demam tinggi dan juga terus muntah-muntah. Akhirnya dia pun menceritakan apa yang dia alami bersama Dimas kepada orang tuanya. Mulai dari dia mampir ke warung gaib itu, dia makan makanan yang ada di sana, sampai dia melihat makanannya berubah menjadi bangkai dan lain-lain. Semua pokoknya diceritakan kepada orang tuanya. Orang tuanya pun kaget banget mendengar itu. Akhirnya orang tuanya pun memanggil seorang kiai untuk menyembuhkan Hasan. Pak Kiai itu juga menjelaskan bahwa memang benar malam itu Hasan dan juga Dimas ini telah masuk ke dimensi lain. Mereka juga telah memakan makanan yang seharusnya tidak mereka makan. Tapi alhamdulillah setelah diruqyah dan juga diberikan air doa, Hasan ini perlahan-lahan mulai membaik. Dan apa yang telah mereka alami ini benar-benar menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka. Bahkan setiap tahunnya mereka ini masih sering membahas cerita yang sama sebagai bercandaan gitu. Kalian mungkin juga punya satu cerita yang padahal udah berkali-kali nih kalian ceritain ke bestie kalian tapi tetap lucu dan tetap seru gitu buat dibahas. Kalian ada nggak sih cerita kayak gini? Komen ya. So guys, itulah tadi cerita ataupun pengalaman horor yang dialami oleh Hasan dan juga Dimas di malam Idul Fitri. Ini setannya iseng banget sih. Katanya kan kalau Ramadan itu setan-setan pada dirantai.
Tapi mungkin itu kan udah malam Idul Fitri gitu ya. Mungkin mereka udah dibebasin gitu ya, terus mereka langsung cari korban gitu. Coba kalian komen. Coba kalian komen juga di bawah kalau kalian pernah melihat atau bahkan pernah jajan nih di warung gaib kayak yang dialami oleh Hasan dan Dimas ini. Kalian bisa cerita di bawah ya. So guys, cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kalian klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya. Komen juga di bawah kira-kira topik apa yang seru buat kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye bye.